Kematian tidak mampu menahan tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah kebangkitannya, selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan menjelang kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid, jangan meninggalkan Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan perintah memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah. Bersyukur kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, walaupun harus beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Kita akan mulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan menyiapkan hati dan pikiran masuk dalam saat teduh. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kita mulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya Allah Tritunggal memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Bapak Ibu, hidup kita akan terasa indah ketika kita dekat dengan Allah. Sebab dari Allah saja kita mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian indah bersamamu.
Bapa di dalam surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mengingat akan Engkau yang telah naik ke surga dan Engkau yang telah berjanji untuk datang kembali dan segera datang. Biarlah Tuhan pada saat ini ketika kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini boleh semakin menyiapkan hati kami, hidup kami untuk menyambut Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, supaya semuanya jadi oleh kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan telah naik ke surga dan Dia berjanji akan segera datang. Untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menantikan kehadiratnya. Mari kita bersama-sama memujikan pujian dari PPK nomor 67, Tuhan datang, segera datang. Yesus
Kita akan membaca ayat emas bersama-sama yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 kita baca bersama-sama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hon Andreas. Sebelumnya kita akan menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari PPR nomor 77. Satu kali akan ada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kembali kami boleh beribadah, memperingati kenaikan Yesus ke surga, beribadah di rumah, ibadah mandiri. Kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon Roh Kuduslah yang menolong setiap kami mengerti, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam keterbatasan, biarlah Engkau yang memberi dia kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran firman dengan sejelas mungkin. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, saya mengajak kita semua melihat
satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 mulai ayat 50 hingga ayat yang ke-53. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayat yang ke-53, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali peristiwa penting yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu di suatu tempat bernama Betania, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Mengapa kota Betania dipilih sebagai tempat keberangkatan di sorga? Apakah keistimewaan kota itu dibandingkan dengan kota-kota lain? Dari beberapa bagian kitab suci kita diberitahu mengapa kota Betania dipilih sebagai tempat kenaikan Yesus ke sorga. Pertama, karena di tempat itu untuk pertama kalinya Tuhan Yesus menyampaikan khotbah tentang akhir zaman. Saya tidak tahu mengapa Tuhan Yesus memilih kota Betania sebagai tempat untuk berbicara mengenai akhir zaman. Apabila Tuhan Yesus berbuat seperti itu, pasti ada maksudnya. Menurut kitab Zakaria, di Betania lah Allah akan menjejakkan kaki pada saat terjadi peperangan hebat di dunia ini. Barangkali di situ merupakan pusat perang dunia ketiga, yang mana bangsa Israel akan digempur habis-habisan oleh banyak negara. Namun pada saat kritis Tuhan datang dan memberikan pertolongan. Kedua, karena di tempat itu ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Tuhan Yesus pernah diurapi dengan minyak narwastu yang mahal oleh seorang perempuan yang bernama Maria. Di kota Betania, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Di kota itu telah terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat berarti dan tidak pernah terlupakan oleh Tuhan Yesus. Barangkali itulah yang menjadi alasan kota Betania dijadikan tempat untuk naik ke surga. Saya yakin kita pasti akan berbuat seperti yang Tuhan Yesus lakukan kalau hendak pergi menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ada orang yang lahir di Belitung, kemudian pindah dan tinggal di Jakarta bersama dengan anak-anaknya. Namun di saat orang itu sudah lanjut usia dan ia tahu batas kontrak hidupnya di dunia hampir habis, orang itu minta pulang ke Belitung dan dia ingin mati di Belitung. Pada saat masih sehat tinggal dan bekerja di Jakarta, dan pada saat hampir mati atau bahkan sudah mati dibawa pulang ke Belitung. Barangkali orang melakukan ini disebabkan karena mati di tanah kelahiran mungkin jauh lebih menyenangkan ketimbang mati di perantauan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di kota Betania Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Berbicara mengenai sorga,
Sebagian besar agama dan kepercayaan yang ada di bumi ini percaya dan mengakui bahwa surga itu ada. Mungkin hanya namanya saja yang berbeda. Meskipun di peta tidak tercantum di manakah letak surga, namun itu bukan berarti surga tidak ada. Berbagai agama menggambarkan keadaan surga itu dengan suasana yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua agama menyatakan bahwa berada di surga sangat-sangat menyenangkan. Rasul Yohanes dalam penglihatan di Pulau Patmos menyatakan bahwa di surga tidak ada lagi yang namanya air mata. Di sorga tidak ada lagi yang namanya mau. Di sorga tidak ada lagi yang namanya perkabungan. Di sorga tidak ada lagi yang namanya ratap tangis. Dan tidak ada lagi yang namanya duka cita. Dalam kitab Wahyu 21 dicatat dengan jelas keadaan sorga, keindahan dan kebahagiaan sorga, sehingga semua orang ingin berada dan tinggal di surga. Meskipun semua agama dan kepercayaan mengajarkan tentang surga, namun tidak diajarkan dengan jelas bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana. Semuanya serba samar-samar. Semua serba tidak pasti. Semua hanya bisa mengatakan mudah-mudahan. Namun kita tidak perlu berkecil hati. Karena ada satu pribadi yang satu pasti tahu bagaimana keadaan surga dan bagaimana caranya untuk sampai ke surga. Pribadi itu bernama Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dengan sangat jelas Tuhan Yesus memberitahu manusia jalan menuju surga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya ada satu jalan untuk bisa sampai ke surga, yaitu melalui dirinya. Tidak ada cara, tidak ada jalan lain untuk bisa sampai ke surga. Mengapa Tuhan Yesus berani memberikan jaminan yang demikian? Karena Dia adalah Allah. Dia yang mempunyai surga dan Dia tinggal di situ. Oleh sebab itu Dia tahu dengan pasti tentang surga. Di dalam dunia ini ada banyak tokoh agama terkenal yang mengajar kepada para pengikutnya bahwa surga itu ada. Tetapi mereka semua berasal dari dunia, sehingga mereka tidak tahu tentang surga. Mereka hanya menduga-duga, mereka hanya mereka-reka, bahkan mereka sendiri tidak tahu masuk surga atau tidak. Sepanjang sejarah peradaban manusia, tidak ada satu orang tokoh pun yang pernah pergi ke surga, kemudian kembali lagi ke dunia untuk memberitahu para pengikutnya bagaimana keadaan surga, serta bagaimana cara untuk bisa sampai ke sana. Alkitab memberi penjelasan kepada kita bahwa Yesus Kristus berasal dari surga dan Dia datang ke dunia untuk membawa manusia yang mau percaya kepada Dia masuk ke surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bagian kitab suci yang saya baca tadi, dinyatakan bahwa setelah Tuhan Yesus selesai memberi perintah dan menyampaikan pesan penting kepada para muridnya, maka Dia pun terangkat ke surga. Kitab suci mencatat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus terangkat naik melintasi awan, kemudian hilang dari pandangan para murid. Dalam bagian lain dari kitab suci yang mencatat tentang peristiwa kenaikan Yesus di surga, yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10, dinyatakan bahwa pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dua malaikat hadir untuk menjelaskan peristiwa itu. Penjelasan ini diperlukan karena peristiwa itu sukar untuk dipahami, sulit untuk dimengerti. Ini adalah peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Oleh sebab itu,
Tuhan Allah mengutus malaikat untuk menjelaskan kejadian itu kepada para murid. Malaikat memberitahu para murid bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan turun dari surga. Peristiwa turun atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu akan dilihat oleh semua manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat kita memperingati peristiwa hari kenaikan Yesus ke surga seperti yang kita lakukan hari ini, sering muncul beberapa pertanyaan. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Dan apa makna kenaikannya ke surga? Pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Selama kurang lebih 3 tahun setengah, para murid hidup bersama dengan Kristus. Senang susah dirasakan bersama. Para murid tidak hanya belajar dari pengajaran Tuhan Yesus, tetapi mereka juga dapat belajar dari hidup dan teladan yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Hubungan Tuhan Yesus dengan para murid sangat dekat, namun kedekatan itu berakhir tatkala Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa pada saat Tuhan Yesus disalib, para murid bersedih. Tetapi kemudian mereka kembali bersukacita ketika mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Selama 40 hari Tuhan Yesus terus-menerus menampakkan dirinya kepada para murid. Setelah itu para murid kembali harus berpisah dengan guru mereka. Walaupun demikian, kitab suci tidak mencatat bahwa para murid bersedih hati. Tetapi sebaliknya, setelah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Sepertinya hal ini merupakan suatu yang aneh. Seharusnya mereka bersedih karena kehilangan guru yang mereka kasih. Seharusnya mereka pulang dengan perasaan takut karena tidak ada lagi yang melindungi mereka dari ancaman orang Farisi. Tuhan Yesus kembali ke surga karena memang Dia memegang kuasa atas seluruh bumi dan surga. Tuhan Yesus yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas masalah kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir atas apapun juga, termasuk terhadap virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia dan di daerah kita, Belitung tercinta. Kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus yang kita puja, yang kita sembah, yang kita agungkan itu sanggup menolong kita. Darahnya lebih berkuasa dari segala macam bakteri dan virus apapun juga, termasuk virus corona. Kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu gelisah memikirkan tentang diri kita setelah masa hidup kita di dunia ini berakhir, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Pada saat kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, maka pada saat yang sama nama kita dicatat di dalam buku kehidupan. Nama kita sudah terdaftar sebagai salah seorang penghuni surga. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan bahwa Dia pasti akan kembali lagi untuk kedua kalinya. Dalam kitab suci kita bisa temukan ada begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Rasul Yakobus dalam suratnya menyatakan bahwa kedatangan Yesus untuk kedua kalinya sudah di ambang pintu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rasul Petrus. Para rasul mencatat bahwa Tuhan Yesus pasti datang untuk kedua kalinya.
Meskipun tidak ada seorang yang tahu kapan saat kedatangannya, namun dia pasti akan datang. Yang terpenting kita harus selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Saat ini di masa-masa penantian itu, mungkin kita sedang menderita. Ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan yang kita alami. Ada yang menderita karena berbagai penyakit dan kesusahan lain. Mungkin saat ini saya sebagai gembala dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain tidak bisa mengunjungimu karena kami harus mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Atau andai kata tidak ada saudara seiman yang datang untuk memberi penghiburan kepada. Namun demikian saya mau mengatakan, saya mau mengingatkan, jangan pernah putus asa. Sadarilah bahwa Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus akan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada. Tidak untuk selamanya engkau menderita. Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya guna menghapus tetesan air mata kesedihan dari matamu. Tuhan Yesus akan mengubah kesedihanmu itu menjadi kebahagiaan. Hari ini, di saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan sikap yang benar. Selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan mengisi hari-hari kita dengan melakukan hal yang bermanfaat. Mengisi hari-hari kita dengan beribadah. Walaupun hal itu harus kita lakukan di rumah karena adanya wabah virus corona. Semoga Tuhan Yesus memberkatimu. Dan saya akan akhiri khotbah ini dengan menayangkan sebuah video tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi sebelumnya saya akan tutup khotbah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman sudah diberitakan. Kiranya firman meneguhkan, menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami di saat-saat kami berada di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berkati kami, lindungi kami, beri kesehatan buat kami dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Para pemimpin agama Israel dan Iran mengklaim bahwa wabah virus corona yang sudah menyebar ke berbagai negara terjadi sebagai tanda akhir zaman. Mereka meyakini jika wabah ini menjadi pertanda kedatangan Mesias tidak akan lama lagi. Karena itu mereka menghimbau seluruh umat manusia untuk kembali kepada Tuhan. Rabbi Samuel Eliyahu, seorang pemimpin agama Yahudi di Israel, menyampaikan dalam video YouTube pada hari Senin 16 Maret bahwa dunia sudah semakin dekat dengan hari kedatangan Mesias dan pandemik ini menjadi peringatan dari Tuhan supaya semua orang semakin menghormati hari Sabat. Orang-orang Yahudi hidup, kita bangun, membuka mata, menghentikan semua omong kosong yang kita lakukan dan benar-benar semakin mendekati Sabat. Mungkin umat Muslim akan memberitahu kita untuk membangun bait suci, kata Eliyahu menyampaikan nubuatan akhir zaman yang dipercayai oleh umat Kristen dan Yahudi. Senada dengan itu, seorang ulama Muslim asal Iran, Ali Reza Banayan, juga percaya dengan nubuatan yang dipercayai di dalam agamanya, di mana Mesias yang bernama Imam Mahdi akan datang di tengah pergolakan yang terjadi di dunia. Namun lebih dari itu, seorang rabi ortodoks yang bernama Shlomo Aviner dengan yakin mempercayai jika masa-masa saat ini adalah hukuman Tuhan atas manusia. Pada zaman kita, manusia berpikir bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan dan dapat memutuskan apa yang baik dan buruk, sesuatu yang disebut relativisme moral atau postmodernisme. Jika ini masalahnya, manusia merasa bangga, manusia tahu segalanya, mengerti segalanya,
Mari kita lihat bahwa kamu sedang melawan ciptaan Tuhan yang terkecil. Ciptaan ini disebut corona, tulis Aviner dalam sebuah artikel yang diunggah di Kipa News. Menurut Aviner, tidak kebetulan jika bentuk corona menyerupai mahkota yang menurutnya berhubungan dengan istilah mahkota bagi Tuhan. Kita harus mengembalikan mahkota kepada Tuhan, katanya. Di sisi lain, para pendeta mesianik Israel sendiri menyikapi pandemi virus corona ini dengan doa bersama yang digelar selama 2 jam pada hari Rabu, tanggal 18 Maret subuh. Kita percaya bahwa selama pandemik ini, Tuhan memanggil umat manusia untuk berseru kepadanya. Doa kita seperti dupa yang naik di hadapan Allah dan memanggilnya untuk campur tangan dalam apa yang terjadi di sekitar kita. Demikian disampaikan dalam sebuah pernyataan. Mereka pun berdoa untuk roh pertobatan supaya semua orang percaya kepada Yesus, hikmat bagi para pemimpin dan juga untuk mereka yang terinfeksi corona di Israel supaya tidak jatuh korban. Terhitung sampai Rabu tanggal 18 Maret, jumlah terinfeksi virus corona di Israel sudah mencapai 427 orang dan tidak ada yang dinyatakan meninggal. Terlepas klaim dan pernyataan para pemimpin agama ini, kita tetap berharap kalau wabah corona ini seharusnya membuat gereja-gereja Tuhan semakin mencari wajah Tuhan dan menemukan kehendak-Nya di tengah masa-masa ini. Jadi, mari terus berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Dia saja. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah kita dengarkan, berbahagia bagi kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama memuji kebesaran Allah Tritunggal, doksologi. Kemudian kita akan menerima berkat dan kita akhiri dengan pujian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang ada di rumah, arahkan hati, pikiran, hidupmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera, mulai sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga sudah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.